Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Poppy Purwanti. Mari kita bersama-sama berhitung dan menganalisis tentang analisis kolerasi 2. Kemarin sebelumnya sudah dibahas tentang analisis kolerasi 1. Selanjutnya kita menganalisis tentang kolerasi 2. Ini digunakan untuk penelitian survei 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Adapun uraiannya seperti berikut. Pertama, kolerasi ganda. Kolerasi ganda atau multiple coloration merupakan kolerasi antara 2 atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan 1 variabel terikat. Angka yang menunjukkan arah dan besar kuatnya hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas dengan 1 variabel terikat disebut koefisien kolerasi ganda dan dinotasikan dengan R besar. Rumus kolerasi ganda dari 2 variabel bebas X1 dan X2 dengan 1 variabel terikat Y adalah sebagai berikut. R sama dengan RY X1 X2 sama dengan R kuadrat X1Y tambah R kuadrat X kuadrat Y X2Y dikurang 2RXY X1Y kali RX2Y kali RX1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 kali X2. Keterangannya, RY X1 X2 sama dengan koefisien kolerasi ganda antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y. R kecil X1Y sama dengan koefisien kolerasi antara X1 dengan Y. R kecil X2 kali Y sama dengan koefisien kolerasi antara X2 dengan Y. R kecil X1 X2 sama dengan koefisien kolerasi antara X1 dengan X2. Setelah diperoleh nilai koefisien kolerasi ganda, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis dalam analisis kolerasi, yaitu uji signifikasinya. Adapun hipotesis yang diuji adalah H0.2R sama dengan 0, HA.2R lebih besar 0.2R lebih kecil 0.2R tidak sama dengan 0. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji F. Adapun konversi nilai R menjadi nilai F hitung menggunakan rumus F hitung sama dengan R besar kuadrat per K per tutup kurung 1 dikurangi R besar kuadrat tutup kurung per buka kurung N dikurang K dikurangi 1 tutup kurung. F tabel ditentukan dari tabel distribusi F untuk alfa tertentu serta DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Jangan sampai ketukar ya. Ini K-nya yang di atas untuk pembilang. DK penyebutnya ini untuk yang di bawah. K banyaknya variabel bebas. N sama dengan banyaknya pasangan data atau sampel. Kriteria pengujian hipotesis. Terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, yang kedua, kolerasi parsial. Kolerasi parsial digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara suatu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dengan cara mengondisikan variabel bebas, lainnya dibuat tetap atau konstan atau dikendalikan dalam analisis multiple correlation dan dinotasikan dengan RP. Untuk analisis kolerasi ganda yang terdiri dari 2 variabel bebas X1 dan X2 dengan 1 variabel terikat dan ada 2 kolerasi parsial, yaitu 1 kolerasi parsial antara X1 dan Y dan variabel X2 dikendalikan atau tetap. Rumusnya adalah RP R Y X1, X2 sama dengan ini rumusnya R kecil X1Y dikurang R kecil X2Y dikurang R X1 X2 per diakarkan 1 dikurangi R kecil kuadrat kan X1 X2 tutup kurung kali buka kurung 1 dikurangi R kecil kuadrat X2 kali Y tutup kurung. 2. Kolerasi parsial antara X2 dan Y dan variabel X1 yang dikendalikan. Ini kan kebalikannya yang di atas. Atau tetap dengan rumusnya RP sama dengan RY X2 kali
X1 sama dengan R kecil X2Y dikurangi R kecil X1Y dikali R kecil X1 kali X2 per akar tutup kurung buka kurung 1 per R kuadrat X1 X2 tutup kurung kali buka kurung 1 dikurangi R kecil kuadrat X1 Y tutup kurung. Setelah itu diperoleh nilai koefisien kolerasi parsial. Langkah berikutnya adalah menguji hipotesis dalam analisis kolerasi, yaitu uji signifikasinya. Adapun hipotesis yang diuji adalah H0 RP sama dengan 0, HA.2 RP lebih besar dari 0, titik 2 RP lebih kecil dari 0, titik 2 RP tidak sama dengan 0. Pengujian hipotesisnya menggunakan uji T. Adapun konversi RP menjadi nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan dimutlakan R kecil P akar N dikurangi 3 per akar 1 dikurangi R kecil kuadrat P. Untuk diperoleh tabel ditentukan dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan dk N dikurangi 3. Kriteria pengujian hipotesis: terima H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan nilai koefisien ganda beserta uji signifikasinya dan koefisien kolerasi parsial beserta uji signifikasi dari data berikut. Nah, ini X1, X2, ada Y-nya, ada 15, ya kan? Ini contohnya. Nah, penyelesaian, penentuan harga-harga analisis kolerasi. Kan tadi ini X1, X2Y ya, tabel sesungguhnya. Kita pakai tabel bantuan Y kuadrat, X1 kali Y, X1 dikuadratkan, X2 kali Y, X2 pangkat 2, X1 kali X2. Y kuadrat ini diutamakan karena Y itu variabel terikat ya. X1, X2 nya itu variabel bebas. Nah, selanjutnya diperoleh X1 780, X2 995, sigma Y sama dengan 106, sigma Y kuadrat 766, sigma X1Y sama dengan 5633, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 43066, sigma X2Y sama dengan 7240, sigma X2 dikuadratkan sama dengan 69625, sigma X1 X2 sama dengan 54290, N nya 15, K nya sama dengan 2 ya, karena ada 2 X1 X2 nya. Selanjutnya adalah penentuan nilai koefisien kolerasi ganda beserta uji signifikasinya dan koefisien parsial beserta uji signifikasinya. Adapun langkah-langkah berikut adalah penentuan koefisien kolerasi sederhana. Ini hampir sama dengan rumus analisis regresi 1 ya. Ini kan kalian cari satu-satu dulu. X1 terhadap Y1, koefisien kolerasi sederhana X2 terhadap Y2. Ini hasilnya, koefisien kolerasi sederhana X1 dan X2. Ini rumusnya, ini hasilnya. Ya. Nanti tinggal kalian uraikan satu-satu, nanti kalau saya jelasin jadi banyak banget, mungkin nggak masuk ke channel YouTube saya. Nanti kalian sambil mengamati. Nah, di sini ada penentuan koefisien kolerasi ganda beserta uji signifikasinya. R besar sama dengan RY X1 X2 sama dengan akar R kecil kuadrat, ya kan, bla 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 dan sebagainya. Hasilnya sama dengan 0,8747. Uji signifikasi koefisien kolerasi ganda, F hitung, ini rumusnya, ya kan, 19,549. Kuncinya
kalau di mata kuliah statistik dasar atau pembelajaran fisika yang lainnya, kalian harus bisa mencocokkan rumus agar bisa memperoleh angka sesuai dengan perhitungan, dan harus hati-hati juga teliti. Nah, ini untuk F hitungnya tadi kita lanjutkan dengan F tabel. F tabelnya alfanya 5%, 0,05, K-nya kan 2, DK2 nya N 15 dikurangi K-nya itu 2 dikurangi 1, jadinya 15 dikurangi 2, 13, 13 kurang 1, 12. Kita cocokkan dengan F tabel ya, kita cocokkan dengan F tabel. F tabelnya DK1 2 katanya. DK2 nya 12. Oke, kita cari F tabelnya ya. Nah, untuk distribusi F-nya DK F tabel ya kan, itu DK1 nya berapa? 2, DK2 nya 12 ya kan. Pelan-pelan dulu deh, kita lihat kadang di F tabel ini kita juga harus hati-hati kan. 2,12, 3,88, apakah benar? Kita cek. 2, DK1 nya kan 2, DK2 nya 12. Saya draw nih 3,88 ya, sama ya, 3,88. Oke, berarti F tabelnya 3,88 benar. Sekarang kita ke perhitungannya kembali. Jika F tabelnya 3,88, F hitungnya 19,549 lebih besar daripada F tabel 3,88, maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan atau hubungan yang positif. Oke, berarti signifikan ya. Next, kita selanjutnya ke penentuan koefisien parsial. Koefisien kolerasi parsialnya, uji signifikasinya. Koefisien parsial, korelasi parsial antara X1 dengan Y dan variabel X2 dikendalikan tetap beserta uji signifikasinya. Kita masukkan rumusnya ya kan, dari beberapa perhitungan ini kan, sesuaikan dengan rumus, hasilnya negatif 0,437. Selanjutnya untuk T hitung sesuai dengan rumus, hasilnya 1,684. Untuk T tabel, alfa sama dengan 5%, DK-nya N dikurangi 3, 12 ya kan, maka T tabelnya 1,782. Untuk koefisien kolerasi ganda, ada 2 tabel yang kita perhatikan yang kita gunakan. Itu tadi 2, nah DK-nya 12 adalah 1,782. Kita cari 12. Nah, 1,782. Kita cari yang 0,05 ya, karena kita untuk uji satu pihak. Kita fokus ke bawah sini, jangan yang ke atas ya. Next, berarti karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Hubungan parsial X1 dengan Y pada saat X2 konstan atau tetap tidak signifikan. Berarti kita ujinya ini dia tidak signifikan ya kalau koefisien parsial antara X1 dengan Y dan X2 yang dikendalikan. Tapi kalau misalnya kita coba kolerasi parsial antara X2 dengan Y, variabel X1 yang kita tetap kan,
Berarti rumusnya seperti ini, ya kan? RP kita uraikan, mengikuti rumus hasilnya 0,8009. Untuk T hitung, ini rumusnya sama, ya kan? Hanya membedakan yang dikendalikan itu apa, ya kan? Nah, 4,6334. T tabelnya alfa 5% sama, N-nya dikurangi 3, 12, 1,782. T hitungnya berapa? 4,6334. Lebih besar, ya kan? Berarti T hitungnya daripada T tabel. Maka H0 ditolak, artinya hubungan parsial X2 dengan Y pada saat X1 terdapat konstan, dia signifikan, hubungannya positif. Cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang analisis kolerasi 2, tentang kolerasi ganda dan kolerasi parsial. Ibu harapkan kalian bisa terus belajar, tetap semangat, dan harus lebih teliti, jeli, terutama rumus-rumusnya ini mungkin cukup banyak, tapi kalau kalian sudah ketemu pakem-pakemnya, insya Allah tinggal mengoperasikan ya. Nah, seperti ini kan di sini, nanti tinggal masukin aja penyesuaian, ikuti rumus yang ada ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.